Halo semuanya, welcome back to my channel. Langsung aja ke topiknya guys. Hari ini kita akan mengomentari Nona Velma. Ya, kalian tahu dong karakter Velma dalam serial Scooby-Doo. Oh my god, ternyata dia itu lesbian guys. Ya ampun Velma, padahal gua seneng banget kalau lihat karakter ini nih. Cute, lucu, paling pinter di antara temen-temennya, tapi ternyata dia ya begitulah. Teman-teman, Velma Dinkley, dia bekerja di kelompok Mystery Inc. yang juga karakter utama dalam serial Scooby-Doo. Yang Scooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Ya itulah teman-teman, Scooby-Doo ini adalah salah satu film kartun kesukaan gua. Bagi kalian yang juga suka dengan serial ini, udah tahulah kalau Velma ini orangnya bukan orangnya, karakternya. Ya karakternya dikenal paling cerdas dan penuh ekspresi. Menurut gua dia ini paling cute ya. Dia pakai kacamata berwarna perak kehitaman yang mengkilap karena dia rabun. Kadang kasihan juga kalau lagi pas bertugas, masalah matanya ini sangat menghambat pekerjaan pekerjaan dia sebagai detektif. Bukan detektif, tapi sebagai anggota kelompok yang bertugas memecahkan sebuah misteri. Sama sih kayak detektif. Pokoknya menurut gua Velma ini paling cute dan lucu, mulai dari rambutnya yang berwarna merah terang, pakaiannya yang berwarna orange, rok merahnya, sepatu dan kaos kakinya yang berwarna merah dan orange. Dan dia pendek. Dia paling pendek di antara teman-temannya, tingginya mungkin sekitar 175 sentian lah. Tapi kalau soal kecerdasan, jangan salah, dia paling pinter di antara teman-teman di grupnya. Biasanya kalau grupnya sedang memecahkan misteri ini, Velma paling cermat menganalisa, pokoknya paling pinter dalam memecahkan teka-teki misteri yang lagi dialami oleh grupnya. Namun tentunya nggak lepas dari bantuan Fred, Daphne, and Shaggy. Scooby, mengapa intronya pun juga diputar? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Teman-teman, kita akan membahas misteri di balik serial film animasi kesayangan kalian, Scooby-Doo. Bagi kalian yang lahir di tahun 90-an tentunya nggak asing lagi dengan serial yang satu ini. Oke, seperti yang kita tahu, dalam serial ini menghadirkan sosok anjing lucu yang bisa ngomong. Ya, yang mana anjing ini tergabung dalam sebuah geng remaja yang bekerja mengungkap berbagai macam kasus misteri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya kami bisa berkembang. Oke teman-teman, meskipun pembahasannya berbau teori konspirasi, tapi kita nggak perlu merasa terganggu atau tegang karena konspirasi kali ini hanya menambah koleksi informasi kalian aja. Oke, lanjut. Seperti yang kalian tahu, dalam serial ini Scooby-Doo mampu berbicara bahasa manusia. Tentunya hal ini membuat serial Scooby-Doo semakin misterius. Padahal mereka sangat ahli dalam mengungkap misteri, tapi justru mereka juga begitu penuh misteri. Tidak pernah dijelaskan mengapa Scooby-Doo bisa berbicara dan dari mana asalnya. Rupanya sang sutradara membuat kita supaya mikir sendiri. Namun beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, sutradara kayaknya nggak mau kalian menduga-duga sehingga nantinya takut muncul teori konspirasi yang liar. Maka dalam film Scooby yang dirilis tahun 2020 lalu memberikan bocoran kenapa dia bisa ngomong. Ternyata Scooby-Doo adalah keturunan terakhir dari peritas anjing kesayangan Alexander Agung. Ternyata Scooby-Doo juga adalah pemegang kunci antara dua dunia peradaban Yunani. Nah, mungkin ini cukup menjelaskan ke kalian mengapa Scooby-Doo bisa ngomong dan dari mana asal-usulnya. Tapi teori lain berbeda pendapat dengan bocoran ini karena tidak mungkin seekor anjing bisa bicara, kata mereka. Kemudian bocoran tadi dianggap tidak logis.
Teori lainnya mengatakan bahwa sebenarnya Scooby-Doo nggak bisa ngomong. Yang kita lihat di serial Scooby-Doo sebenarnya hanya imajinasi Shaggy aja, yang mana dalam teori ini berpendapat bahwa Shaggy adalah seorang pecandu. Shaggy benar-benar kecanduan marijuana yang sangat parah, sehingga kerap mengalami delusi dan halusinasi. Salah satu halusinasinya yaitu menganggap bahwa anjing sekaligus sahabatnya itu bisa bicara. Hal ini juga dibuktikan di beberapa episode. Kita menemukan Shaggy tengah merokok, dan rokok yang dihisap oleh Shaggy bukan rokok biasa kayaknya. Namun sepertinya itu lembaran ganja kering yang membuat Shaggy kecanduan. Kita tahu barang ini bisa menyebabkan teler, begitu pula dengan Shaggy yang menggambarkan dirinya percis seperti pecandu berat. Bahkan ada pendapat bahwa Shaggy is a totally pothead, orang yang sangat ketergantungan pada marijuana alias ganja. Makanya Shaggy dikatakan hanya berhalusinasi, sementara Scooby sebenarnya tidak bisa bicara. Kalian juga melihat di antara anggota geng yang paling penakut adalah Shaggy. Ini memperkuat bahwa Shaggy mengalami ketakutan berlebihan yang diakibatkan oleh ganja. Kalian juga pasti tahu efek penyalahgunaan ganja bisa menyebabkan ketakutan, meski sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Satu lagi nih, kenapa Shaggy dikatakan mengalami halusinasi yang parah. Di salah satu episode yang memperlihatkan pertunjukan teatrikal Scooby-Doo dikatakan bahwa Shaggy jatuh cinta pada seorang wanita bernama Mary Jane. Siapa sebenarnya Mary Jane ini? Apakah Mary Jane yang dimaksud adalah kekasih Peter di serial Spider-Man atau Mary Jane lain? Namun sebuah teori mengatakan jika Mary Jane sebenarnya bukanlah nama seorang wanita, melainkan sebuah permainan kata atau plesetan dari marijuana. Gimana menurut kalian? Cukup mengerikan atau bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Misteri apapun di balik serial Scooby-Doo, faktanya film ini menurut gua tetap menjadi favorit di masa kecil kita yang lahir tahun 90-an. Meskipun sudah tidak tayang di Indonesia, tapi serial animasi karya Hanna-Barbera ini pada masanya dengan mudah menggait kita pada masa kecil. Ya, terutama karena animasinya yang menarik dan ceritanya yang misterius. Gua tiap nonton Scooby-Doo suka nebak-nebak pasti penjahatnya nih si A, B, C, atau D. Tapi pas di akhir film ternyata kadang tebakan kita salah, ya kan? Itulah yang menjadi salah satu daya tarik menurut gua yang bikin penasaran kita sebagai penonton. Tapi bagi kalian yang mungkin aja ada yang nggak tahu serial ini, singkatnya film ini nyeritain geng remaja, nama gengnya itu Mystery Inc. Di dalam geng ini terdiri dari Fred Jones, Daphne Black, Velma Dinkley, Shaggy Rogers, dan ya tentunya tokoh utamanya yaitu Scooby-Doo, seekor anjing lucu yang bisa bicara. Ya teman-teman, geng ini bekerja memecahkan sebuah misteri dan kasus-kasus begitu ya, hingga terpecahkan. Biasanya diakhiri dengan pengungkapan bahwa hantu hanyalah motif kejahatan dari sekelompok orang. Dalam aksinya mereka memecahkan berbagai kasus di seluruh dunia. Mereka berkeliling kemanapun menggunakan mystery machine, mobil yang dilengkapi peralatan untuk memecahkan kasus yang mereka hadapi. Teman-teman, pada tahun 1997 serial Scooby-Doo dibeli oleh pihak Warner Brothers. Markas produksi ini menggarap serial Scooby-Doo dengan waktu yang sangat lama. Tentunya karena serial ini laku di pasaran dan banyak yang menggemari. Tapi tentunya serial ini tidak luput dari kalangan fan theorist yang memunculkan fakta menarik di balik kelucuan animasinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Scooby-Doo adalah anjing milik Soviet. Wow, seruput lagi kopinya guys, agak serius ini, mari kita perjelas. Perlu kalian tahu nih, serial ini sebelumnya digarap oleh Warner Brothers pada tahun 1997. Awalnya diproduksi pada tahun 1969 oleh Joe Rabi, Ken Spears, dan Iwao Takamoto untuk Hanna-Barbera Productions.
Pada waktu itu merupakan masa-masa perang dingin. Walaupun perang dunia sudah usai, namun bagi negara adidaya yaitu Amerika dan Uni Soviet masih bersaing sengit. Hal ini tentunya untuk mempengaruhi negara-negara lain. Oke, Amerika dan Uni Soviet alias Rusia selalu bersaing dalam hal apapun. Salah satunya persaingan atau lomba yang disebut space race alias lomba luar angkasa. Amerika dan Uni Soviet menjadikan hal ini sebagai adu kemampuan di bidang spaceflight alias penerbangan luar angkasa gitu. Pada tahun 1957 Soviet menerbangkan Sputnik, yaitu sebuah satelit yang dikirim ke luar angkasa. Lalu Amerika seperti kebakaran jenggot dan tidak mau kalah sehingga mendirikan badan antariksa yang kita kenal dengan NASA pada tahun 1958, yaitu setahun setelah Soviet menerbangkan Sputnik. Pada tahun 1961, Soviet atau Rusia menerbangkan seorang kosmonot bernama Yuri Gagarin ke luar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Yuri Gagarin pun menjadi orang pertama yang terbang ke luar angkasa dengan kurun waktu selama 108 menit. Emang pada masa perang dingin itu Soviet dan Amerika sangat sengit guys. Namun dalam bidang antariksa kita juga lebih mengenal Neil Armstrong sebagai orang pertama ke bulan. Tapi bagi kalian yang nggak percaya kalau Neil Armstrong benar-benar ke bulan, silahkan lihat video kami yang ada di atas. Dan jangan diikutin astronot seperti ini. Oke, lantas apa hubungan dengan Scooby-Doo, bos? Tenang hadirin sekalian. Ternyata jauh sebelum Rusia menerbangkan Yuri ke luar angkasa, mereka lebih dahulu mengirimkan seekor anjing guys bernama Laika sebagai percobaan untuk mengetahui apakah ada kehidupan di luar angkasa atau tidak. Tapi Laika alias anjing yang dikirim ke luar angkasa itu mati. Sehingga Soviet mengambil kesimpulan bahwa makhluk hidup tidak bisa bertahan di luar angkasa. Oke, anjing yang dikirim oleh Soviet ke luar angkasa itu adalah salah satu dari banyaknya anjing yang dilatih oleh Soviet. Dan dikabarkan kalau Scooby-Doo ini adalah salah satu dari anjing-anjing tersebut guys. Yang mana ternyata ada seorang ilmuwan Soviet yang terikat dengan Amerika dan membawa salah satu anjing Soviet ke Amerika. Singkat cerita, si ilmuwan ini meninggal dan akhirnya anjing yang dibawa si ilmuwan ini pergi ke suatu tempat hingga bertemu dengan Shaggy. Lalu Shaggy memberi nama anjing tersebut dengan sebutan Scooby. Serangkaian teori ini tentang Scooby-Doo merupakan anjing milik Soviet yang kita bahas ini datang dari seorang pengguna Reddit. Walaupun terdengar rumit namun cukup menjelaskan dari mana asal-usul Scooby-Doo. Gimana guys, apakah kalian percaya dengan teori ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, beberapa waktu ini dikabarkan salah satu tokoh serial Scooby-Doo yaitu Velma adalah seorang lesbian. Memang sebetulnya rumor ini sudah ada sejak lama, tapi sutradara nampaknya nggak mau menjelaskan secara eksplisit. Namun sekarang semuanya sudah jelas, tokoh Velma dalam serial Scooby-Doo adalah seorang LGBT. Ramainya perbincangan ini sebetulnya bermula dari potongan video. Video tayangan serial Scooby-Doo yaitu Trick or Treat Scooby-Doo yang dirilis baru-baru ini. Dalam adegan potongan video tersebut menampakkan Velma dengan wajah merona saat pertama kali bertemu dengan seorang perancang kostum jahat Coco Diablo. Velma ini jujur ke Daphne bahwa dia merasakan ketertarikan kepada si penjahat ini. Tapi sebenarnya para penggemar film Scooby-Doo udah lama sih menduga, namun kali ini baru terkonfirmasi bahwa Velma adalah seorang LGBT. Ya. Jauh sebelum ini, di tahun 2020 juga, sang produser Tony Serpon mengupload foto Velma dengan karakter perempuan lain menggunakan latar belakang pelangi. Foto yang diunggah tersebut diberi keterangan yang mengatakan bahwa sebagian besar penggemar Scooby-Doo sudah paham katanya.
Bagi yang nggak ngerti, dia menyarankan penggemar melihat lebih dekat, gitu katanya guys. Dan sutradara filmnya bernama Audi dalam sebuah siaran radio dia bilang, dia nggak nyangka kalau ketertarikan Velma kepada sesama jenis begitu menarik perhatian publik. Sementara dia tujuannya cuma menyajikan sebuah komedi tentang cinta monyet remaja yang canggung. Gue Yogi Iskandar, thank you so much for watching this video. Do the best in your life. I see you. Bye-bye. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate